Pak Heru karena setiap tahun dia datang ke sana, dia tahu persis Pak Heru sebagai mantan pengawal dari Panji Gumilang. Bisa diceritakan aktivitasnya seperti apa? Tapi menurut Pak Heru, Pak Ilham cukup, Pak Taufik cukup. Kita tidak menyerang Kita beralih ke personal di sini, narasumber lainnya. kita ke Pak Heru terlebih dahulu. Pak Heru silakan. Hari ini Panji Gumilang telah diperiksa oleh Kabar Boleh lebih Eskrim. dekat lagi Pak Heru, mohon maaf. Dan apabila saat ini Panji Gumilang itu telah ditetapkan sebagai tersangka, itu adalah merupakan suatu kebahagiaan kepada, yaitu bagi korban-korbannya. Karena korban-korban Panji Gumilang itu bukan hanya 1.000 atau 2.000 orang, ratusan ribu orang yang terkapar di mana-mana di seluruh Indonesia. Korban ini maksudnya apa Pak Heru? Korban-korban dari NIKW 9 ini semuanya telah dikorbankan oleh Panji Gumilang untuk memperkaya dirinya sekarang. 15 triliun yang telah diberitakan itu, uang siapa itu? Apakah Panji Gumilang mempunyai perusahaan pribadi? Kemudian Panji Gumilang mempunyai penghasilan yang menghasilkan 15 triliun selama beberapa tahun ini. Pak Heru bisa dijelaskan seberapa kenal Bapak Heru dengan Panji Gumilang? Saya sampai Bapak tahu seluruh kegiatan Panji Gumilang di internal Ponpes. Saya tahun 93 mengenal ataupun saya dikenalkan dengan NII. Saya direkrut oleh NIKW 9 ini tahun 93. Kemudian seiring dengan berjalannya waktu, saya telah ditartib, atau kalau bahasa di Indonesia di RI-nya itu tartib itu adalah pelantikan. Saya dilantik sebagai lurah Koja Selatan pada waktu itu. Kemudian hanya beberapa bulan saya ditunjuk, dipilih untuk dikirim ke Al Zaitun. Akan tetapi sebelum ke Al Zaitun itu terlebih dulu kita diadakan pemeluncuran dulu di Subang, di pabrik beras. Yang di situ ada sebuah pabrik besar, pabrik beras yang untuk memenuhi kebutuhan semua aparat-aparat NIKW 9 yang ada di Jakarta dan Bandung serta Jawa Timur pada saat itu. Selanjutnya program untuk pembuatan pondok pesantren Al Zaitun itu mulai berjalan. Sayalah pertama kali yang dikirim ke Al Zaitun itu, yang menginjakkan rumput di sana itu saya. Sebagai apa Anda di sana? Saya sebagai pekerja, karyawan Al Zaitun. Tahun 94 waktu itu. Kemudian bagaimana sepak terjang Panji Gumilang selama itu, ya apa yang telah diberitakan oleh kawan-kawan kita semuanya memang benar. Kalau yang Anda rasakan, yang Anda terima apa? Yang saya terima yang jelas itu, selain dari pengorbanan dari harta saya sendiri, tenaga saya dan pikiran saya dipekerjakan di sana mulai dari jam 6 pagi sampai dengan jam 12 malam. Itu berjalan sampai dengan 4 tahun. Nah, kemudian ada pelonggaran sedikit, dirubah dari jam 12 malam diturunkan menjadi jam 11. Dari jam 6 pagi sampai jam 11 malam. Pak Heru, tapi kan itu dilakukan dengan penuh kesadaran. Tidak ada penolakan, Bapak juga tidak melawan di kala itu? Oh tidak, karena kita sudah didoktrin lebih dulu. Kita mempunyai suatu janji yang khusus untuk menjadi anggota NI itu. Poin ketiga itu adalah saya sanggup berkorban dengan jiwa, raga, bahkan apa yang ada di diri saya itu artinya sudah kita korbankan. Itu seperti itu. Jadi masing-masing semua anggota NIKW 9 itu semua mempunyai janji seperti itu. Makanya semua karyawan yang ada di Al Zaitun, ya bukan cuma yang ada di Al Zaitun, semua jamaah NI itu mempunyai kredibilitas seperti itu. Itu bawa uangnya gimana waktu itu ke Al Zaitun itu? Kalau masalah untuk bawa uang itu kan itu suatu, ya itu proses pembayaran, ya pembayaran tanah. Pada awal untuk pembayaran tanah di Al Zaitun pertama kali itu kan, kalau pada waktu itu kan masih belum ada rekening. Kalau orang-orang kampung itu masih belum ada yang punya rekening. Jadi kalau membayar tanah itu kan
pakai uang cash. Jadi uang itu dikumpulkan dari jamaah di seluruh Jakarta, santero dari Surabaya sampai dengan Bandung, itu semuanya kan menggunakan uang cash waktu Nominalnya itu. tidak sedikit itu kan Pak? Karungan. Pak Karungan Heru. untuk pembayar pembelian tanah, yaitu memang itu metode zaman dulu memang seperti itu. Pak Heru, Pak Heru. kalau pemirsa mendengar sekilas apa yang Bapak ucapkan, semuanya masih kategori wajar. Maksud kami, apakah ada tindakan kriminal atas perintah Panji Gumilang yang Bapak maksud? Jangan sampai ini jadi tudingan sepihak tanpa bukti, Pak Heru. Ditanggapi sesaat lagi, kita harus jeda hanya di Catatan Demokrasi, pemirsa. Baik, kami lanjutkan kembali diskusi tadi masih terpotong dengan Pak Heru. Artinya Pak, yang didoktrinkan kepada Anda, yang menurut Anda tidak sesuai dengan syariat itu apa? Yang tidak sesuai dengan syariat itu yang mengajarkan bagaimana apa-apa yang di luar jamaah. Jadi kita itu setelah kita di musyahadah itu menjadi anggota negara Islam Indonesia itu, kemudian jamaah yang berada di luar negara Islam Indonesia itu adalah kafir, halal. Artinya apa-apa yang dimiliki di luar dari jamaah NI itu dihalalkan Untuk diambil? untuk diambil. Itu yang Contohnya, bilang Pak? siapa Pak Heru? Loh, kita sendiri yang melakukan kok, kita bohong dengan orang tua, kita mengambil hak orang lain. Tidak diserahkan oleh Panji Gumilang secara langsung, tidak mungkin hal itu juga seperti itu. Akan tetapi kita akan mempunyai pimpinan-pimpinan di setiap wilayah itu kan adalah Pada saat itu pimpinannya yang Anda masing-masing. ketahui Panji Gumilang itu menjabat sebagai apa? Kalau memang kata Anda ada kaitannya di sini, kita butuh bukti juga Pak. Panji Gumilang adalah seorang imam negara Islam Indonesia KW 9. Jadi semua apa yang dilakukan oleh jamaah di teritorial Atas itu perintah semuanya Panji. atas perintah imam negara Islam Indonesia. Setiap 1 bulan sekali itu turun yang namanya koror. Koror itu kalau di Republik Indonesia itu adalah kepres, keputusan presiden. Kalau di NI itu adalah namanya koror. Pak Heru. Jadi imam negara Islam Indonesia itu mengeluarkan koror perintah dalam 1 bulan itu, apa yang diperintahkan oleh imam itu itulah yang dilaksanakan oleh jamaahnya. Jelas namanya di sana Pak? Ya jelas. Siapa di sana Pak nama Abdul Salam. Dulu belum Panji Gumilang namanya. Abdul Salam. Dan itu adalah Panji? Ya Panji. Abdul Salam, Panji Gumilang, Abu Ma'arif, ya itu. Pak Heru, Abu Toto. Pak Heru ada penyesalan mungkin? Tadi ngobrol sama Mas Taufik, ada kisah di Jakarta yang mungkin paling fatal yang pernah Anda lakukan dan sampai sekarang berbekas, Bapak. Penyesalan untuk Anda? Yang pertama, penyesalan saya ya saya berbohong pada orang tua saya, dan saya juga sudah mohon maaf dengan orang tua. Adapun apa yang sudah saya lakukan, orang tua sudah memaafkan. Nah, kemudian yang satu lagi, saya bersama kawan-kawan saya untuk memenuhi kebutuhan daripada target-target untuk pendanaan, karena kita diberikan target untuk setor dana ke jamaah kita itu wajib sifatnya waktu itu, karena kekurangan sedikit pun masih ditagih. Kita tidur malam pun kita dibangunkan untuk cari uang. Dengan cara apa itu Pak? Kita dulu pernah bersama-sama dengan kawan itu, saya mencuri kotak amal di masjid di Tebet. Kemudian ampli yang buat adzan di masjid kita ambil. Masjid apa? Mumpung di forum ini disampaikan saja. Waktu itu saya masjid di Al-Ittihad di Tebet masih besar tuh. Iya. Itu tahun 93 itu kita ambil itu ampli dengan kotak amalnya itu. Kita gotong gitu bertiga waktu itu. Baik.